Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan untuk kita nikmati sebagai pegangan kita hari ini. Firman Tuhan terambil dari Markus ke-8 ayat yang ke-29 demikian. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, jelas sekali pengakuan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi ketika diberitahu bahwa Mesias akan mengalami sengsara, kemudian dia berubah. Petrus tidak rela jika Sang Kristus harus mengalami kesengsaraan. Sikap ini sangat manusiawi. Yang ada dalam benaknya adalah Mesias harusnya mengalami kemuliaan. Tidak boleh dan tidak pernah menemui kesulitan apalagi sampai sengsara. Inilah pikiran yang tidak disertai dengan perasaan mesianik. Petrus tidak menyelaraskan apa yang dipikirkan oleh Kristus sendiri. Dia tidak berusaha memperhatikan bahwa kemuliaan yang diupayakan di antara manusia tidak berarti menguasai manusia dengan rasa takut. Karya Kristus bertujuan supaya manusia menjadi mulia seperti ketika penciptaan. Memang untuk melaksanakannya sampai ditolak oleh manusia dan mengalami kesengsaraan. Membuat manusia memahami kehendak Tuhan memang tidak mudah. Manusia tidak bisa hanya ditakut-takuti kemudian mencintai Tuhan. Ketika manusia takut malah menolak karya kasih Tuhan Allah. Jadi para pengikut Kristus harus belajar menerima kesengsaraan. Keberanian menerima kesengsaraan itu bukan berarti kalah, tetapi memang harus seperti itu supaya supaya kita bisa merasakan kemenangan. Karena manusia yang mampu mengarahkan diri pada karya Kristus akan mampu membendung tipu daya dunia yang mengiming-imingi kemuliaan yang seolah-olah tanpa harus mengalami kesengsaraan hidup. Di lain pihak, keterampilan hidup dalam Kristus itu adalah sebuah kemenangan, yaitu untuk memenangkan orang lain, tidak hanya memenangkan diri sendiri. Inilah sikap pikir yang dilandasi perasaan Kristus. Hidupnya sudah kaya dengan kemuliaan, sehingga berusaha agar orang lain juga menerima kemuliaan, sekalipun dirinya harus mengalami kesengsaraan. Mari kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, supaya dunia ini semakin baik, supaya dunia ini semakin terberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa memiliki pikiran dan perasaan seperti Engkau, supaya kami senantiasa lebih mengutamakan Tuhan dan hidup kami juga berguna bagi masyarakat banyak. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin.